Hai hai hai, Sobat Bang Saham. Sambil menunggu narasumber ya, live IG pertama Bang Saham. Sebelumnya kita sempat live di Clubhouse ya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana nih kabar teman-teman Sobat Bang Saham? Wah. Oke, sambil nunggu ya. Nanti teman-teman bisa langsung komen jika ada yang bertanya sambil menunggu narasumber kita yang luar biasa ya. Ko Mike dan Cik Jess. Mendadak Bro Bernardus ada halangan, tapi nanti akan digantikan oleh Pak Henry ya, Bro Henry. Salam profit, salam profit. Wow, luar biasa. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sebelum istirahat kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih ya, sambil menunggu narasumber. Pak Mike dan Cik Jess. Topik kita pada malam ini, Q1 usai. Apa sektor menarik di Q2 ya? Samarinda, halo Samarinda. Samarinda WIB atau Wita ya? WIB sepertinya ya. Oke. Salam profit. Wah, luar biasa nih. Wow, ada kafe rahasia saham. Wah, kabarnya bagaimana nih kafe rahasia saham? Menurut teman-teman, sambil menunggu narasumber kita, apa nih menurut teman-teman sektor yang menarik di Q2? Wah, tadi ada yang jawab consumer ya. Tadi ada yang jawab consumer. Sektor apa lagi? Wita, wow, jam 9 ya. Ya, sebentar lagi sebelum istirahat kita live dulu nih bersama narasumber kita. By the way, teman-teman sudah punya akun semua nggak nih di Bank Saham? Yang sudah punya akun Bank Saham, hari ini sempat lihat nggak? Ada update fitur terbaru dari Bank Saham. Gamification, ya, TTS. Teka-teki saham ya, tebak saham apa yang menjadi 2 top gainer besoknya. Wah, teman-teman yang belum sempat mainkan gamenya bisa langsung login ya di Bank Saham, beta.banksaham.com, langsung mainkan gamenya. Coming soon ada hadiah ya bagi teman-teman yang bisa mencapai Pluto. Wah ya, menebak skor. Kalau benar, skor +1. Kalau salah, skor -1. Oke, sambil kita tunggu narasumber, kita ngobrol-ngobrol dulu, ya. Consumer, yes. Kemudian ada juga yang menjawab otomotif, banking. Oke, sambil menunggu narasumber ya. Hari ini IHSG-nya bull ya, naik. Luar biasa. Teman-teman mumbul ya. Kalau merah kita meluber, tetap cuan sana sini ya. Live-nya sekitar 30 sampai 45 menit ya. Jadi kita hari ini akan mendapatkan informasi ya dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Wah, Q2. Oh, Cik Jess sudah ada. Hai, Ko Mike. Boleh dong add. Bentar ya. Ko Mike sudah ada. Kita undang Ko Michael yang ditunggu-tunggu. Cik Jess, saya kaya. Ya, bentar.
Halo. Hai. Wow, luar biasa. Tadi tunggu-tunggu loh, Ko Michael. Salam kenal, Ko Michael. Salam kenal, Pak. Iya. Mm. Halo, halo. Ya, ada Cik Jess juga. Luar biasa. Bro Bernardus ada halangan, akan diganti. Halo, salam kenal Cik Jess. Halo Ko Halo. Michael. Halo, Cik Ya, Jess. luar biasa. Oke, sudah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman kita ya. Sambil menunggu dari Sukor, kita mulai dulu nih ya. Ada nanti ada mundur sedikit dari Sukor. Oke, teman-teman kita langsung mulai. Salam kenal Cices, Ko Michael, luar biasa. Thank you ya sudah bersedia hadir di IG Live kita. Gitu. Thank you, kita diundang. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, kita langsung mulai aja. Mau minta pendapat nih dari Cices dulu nih, Ci Jessica. Q1 ini tidak terasa kan sudah usai gitu ya. Nah, mungkin bisa sedikit diberikan apa ya, resume gitu ya. Bagaimana sih Q1 ini sebenarnya dan what next di Q2? Begitu, Cices. Kalau Q1 menurut aku, buat aku sih Q1 bagus banget ya. Yes. Kalau menurut aku sih Q1 bagus banget, tapi Ya. sayangnya kan di akhir Q1 ini kan kita kan dapat semacam katalis nggak enak ya, katalis negatif dari USD. Well, kalau misalnya menurut aku sih dari global view aku, bulan Mei 2021 ini emang US inflation kan bakalan tinggi ya. Terus emang karena berangkat juga dari low base alias tahun 2020 bulan Maret itu kan memang inflasinya sangat rendah. Jadinya memang year on year inflation-nya di tahun 2021 ini khususnya di bulan Maret sampai Juni itu bakalan tinggi gitu ya. Jadi bisa shoot up sampai ke 2%. Makanya USD-nya bisa expect untuk shoot up juga sampai ke 2% gitu. USD 10-year bond yield-nya bisa shoot up sampai ke 2% juga ngikutin inflasi. Marketnya sih bisa volatile menuju ke sana. Tapi ya jangan disalahartikan juga dengan adanya kemungkinan bahwa Fed bakal tapering atau naikin suku bunga lebih awal gitu ya. Sesuai guidance-nya Fed terakhir sih mereka itu bakal keep suku bunga sampai at least tahun 2023-2024 gitu kan ya, sampai unemployment-nya pun balik ke angka normal. Jadi emang Fed ini sebenarnya acuannya adalah employment rate yang masih rendah gitu kan ya, daripada inflation numbers sebenarnya. Jadi terus kita lihat juga vaksin sih, vaksin rollout-nya juga bagus banget ya menurut aku. Di Q1 di Indonesia pun sebenarnya vaksinnya rollout-nya bagus banget menurut aku gitu. Jadi globally lah harusnya vaksin ini mestinya sooner than later lah, di Indonesia juga gitu. Kalau Indonesia sih marketnya volatile terus kali ya. Menurutku sih. Ya. Oke. Thank you Cices untuk insight-nya. Oke. Boleh nggak aku komen? Ini boleh ada yang bilang boleh. Nih, bisa-bisanya ngomong bagus. Ya bagus sih, tapi nggak banget. Bagus banget lah. Orang my stocks itu banyak yang beggar, masa nggak bagus? Ya. Gitu. Kalau menurut Cik Jess ini, sektor apa yang kira-kira memberikan kejutan di Q1 kemarin? Q1. Yang misalkan, ya, yang membuat kejutan itu. Tech-related companies. Oke. Tech-related companies, Arto, Asa, Same, Mtek, semuanya kan bikin kejutan. They're all tech-related, semuanya bikin kejutan karena emang exposure Indonesia di tech sektor itu sedikit sebenarnya. Even IDX Techno pun juga sebenarnya komposisi companies-nya menurut aku belum benar-benar merangkul semua potential tech companies yang ada di bursa. Jadi menurutku sih sebenarnya quarter 1 kemarin yang bikin kejutan banget tuh tech companies. Orang tuh nggak ada yang nyangka tech companies bakal kayak gitu. Iya, oke, tech companies ya. Salah satu sektor baru ya yang dibuat oleh bursa ya di periode 2021 ini kan, begitu ya. Oke, halo, ada Ko Henry ya. Halo, selamat malam, Cices, Ko Michael dan ya, halo semuanya. Thank you sudah bisa join bareng-bareng. Thank you sudah diundang. Iya. Ini ada yang komen nih, kayak rambut Ko Michael bikin bullish. Wah, luar biasa.
Oke, thank you Cijes. Nah, menurut Ko Michael nih, kira-kira nih apa sih yang perlu disorotin oleh kita di Q2? Sektor apa yang kira-kira bisa menjadi daya tarik di Q2 menurut Ko Michael? Jadi kalau saya menilai di Q2 literally mungkin kita bisa lebih better dibanding Q1 karena per hari ini closing IHSG sebenarnya tipis ya antara Q1 Januari open market dengan per hari ini closing itu sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya. Cuman memang yang growth seperti yang Cik Jas bilang itu tech related itu naiknya gila-gilaan. Asalnya bisa sampai Beggar, kemudian Same. Pokoknya yang saham-saham yang tuh yang dia ada crop action sehingga dia bisa geraknya sendiri menjadi kontrarian terhadap market. Nah, yang paling tertekan ini sebenarnya consumer dan banking. Nah, karena kemarin ini kan beberapa hari lalu outflow di banking itu masif banget. Nah, isunya apa kita nggak tahu pastinya. Terus terang saya nggak tahu pastinya. Tapi ada isu mengenai di Nasdaq itu ada beberapa big banks yang terkena isu margin call. Yang kedua, pertumbuhan dari kredit daripada perbankan kita menurun sampai saat ini. Nah, yang saya cukup yakini dengan adanya program KUR dari Jokowi, kemudian ada program KPR DP dengan murah, kemudian segala macam, maka saya cukup meyakini bahwa kedepannya di Q2 sektor perbankan ini akan ada aksi final sell off yang artinya kita nggak bicara dalam 1 minggu atau 2 minggu, tapi di Q2 perbankan itu akan lebih better dibanding dengan Q1. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Menurut Ko Michael, kira-kira ada efek nggak? Kan biasanya di Q2 ini mulai seperti ada dividen-dividen itu ya. Beberapa company, ada yang beberapa akan merilis dividen. Apakah ada peran efek terhadap dividen ini? Justru kalau menurut saya bagi seorang dividen hunter itu akan mungkin lebih kecewa ya. Karena kita tahu di tahun 2020 itu pertumbuhan turun banget. Seperti PTBA aja. Yeah. Ini dalam berapa tahun itu dividen payout ratio-nya selalu di atas 75%. Bahkan terakhir kali itu sempat 90%. Nah, terakhir hanya 35%. Nah, justru bagi seorang dividen hunter, ya tahun-tahun ini bakal lesu dan mengecewakan. Jadi menurut saya nggak bisa jadi katalis sih kalau dividen. Oke, belum menjadi katalis ya. Karena mungkin efek dari 2020 kemarin ya. Oke. Kan bisa dipotong. Tapi kalau nggak salah dengan banyak syarat. Dengan syarat potongan pajak 10% ini di reinvest ke market atau ke sektor real atau ke sektor-sektor yang pemerintah dukung gitu. Tapi ya bagaimanapun kalau menurut saya kalau untuk katalis sebagai pendongkrak bursa dividen ya mungkin pengaruhnya minor sih. Iya. Beberapa hari terakhir kemarin itu sempat ada kejutan di sektor konstruksi. Ya kan? Di sektor konstruksi sempat istilahnya ramai-ramai mengalami turun gitu ya. Nah, kira-kira sektor konstruksi ini masih menarik nggak di Q2 ini? Kalau saya bicara di 2021, sektor konstruksi menarik. Tapi kalau saya bicara Q2, nah, jadi kalau saya prediksi di Q2 masih naik rebound tapi terbatas. Karena by technical, hampir semua perusahaan konstruksi itu sudah kembali ke areal, hampir kembali ke areal awal bullishnya di tahun lalu. Jadi tahun lalu isu mengenai SOF itu kan bisa membuat perusahaan konstruksi naik gila-gilaan. Tapi sampai bulan Maret dan April ini realisasinya nggak ada. Dana yang masuk itu masih minor sekali, masih amat kurang untuk mengcover kerugian daripada banyak perusahaan konstruksi. Dan hutang-hutangnya, investasi tolnya itu semua masih jauh dari harapan. Nah itu yang membuat investor menilai bahwa perusahaan konstruksi ini masih jelek. Nah, sehingga ada aksi pembuangan di kemarin-kemarin. Tapi kalau by technical penurunnya sudah cukup terbatas. Nah, jadi sebenarnya kalau bagi bagi investor ya ini tuh area-area di mana yang menarik untuk dikumpulin. Tapi harus drawdown mungkin sekitar 10% atau 15% ke bawah itu masih oke kalau menurut saya. Oke. Thank you, Mike, insight-nya. Halo Pak Hendri, ini mau lanjut. Ya, halo. Ya, Pak Hendri, seperti yang kita tahu di Q1 ini kan ada beberapa perusahaan IPO ya, yang baru rilis IPO gitu ya. Nah, menurut Pak Hendri, ini gimana nih kira-kira prospek perusahaan yang baru IPO ini menuju Q2 gitu ya. Jadi bagaimana menurut Pak Hendri sektor ini kira-kira? Ya, menurut saya sih pas banget ya, karena ini sentimennya kan semua sedang menarik ya kalau kita lihat di data-data ekonomi makro kita, terus juga market kita juga walaupun memang sekarang agak ada tekanan ya di akhir-akhir kuartal 1, tapi sebenarnya secara
recovery ekonomi kita dalam track yang benar, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya dari Purchasing Manager Index kita di bulan Maret kemarin itu yang tertinggi sepanjang sejarah sejak 2011. Kita Purchasing Manager Index di 53. Terus juga impor kita yang di Januari, Februari sempat tertekan terus, tapi sekarang akhirnya di bulan Maret kemarin mengalami kenaikan. Itu kan karena bahan baku kita kan didominasi itu kan oleh bahan baku. Jadi ini semua relate. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita juga sedang tahap recovery, ditambah sentimen market-market juga masih euforia juga, ya walaupun di akhir tekanan kuartal 1 ini agak turun juga nih sekarang, ISG kita di 5.900, tapi cukup oke gitu. Di tengah sentimen kayak begini, banyak perusahaan-perusahaan IPO, dan di tengah pemulihan ekonomi, menurut saya ini tergantung sektornya nanti. Kalau sektornya dia memang mendukung, itu nanti ke depannya ya tentu akan ada sentimen-sentimen bagus yang bisa membuat mereka bisa growth, Pak, gitu. Oke. Thank you, Pak Henry, insight-nya. Ini saya kembali lagi nih ke Cik Jess nih. Kalau boleh tanya Cik Jess, di Q2 ini kan ada beberapa event ya, yang kita akan jalani ya, yang terdekat, bentar lagi kita Ramadan, kemudian kita ada Idul Fitri. Kira-kira event-event seperti ini apakah nanti ada pengaruh nih ke sentimen sektor tertentu atau apa begitu? Well, biasanya itu selalu kalau misalnya mau lebaran tuh biasanya orang beli Rals. Soalnya ya kalau Rals itu sendiri kan emang 90% of mereka punya revenue tuh usually contributed di quarter lebaran gitu. Tapi menurut aku this time mungkin lesser gitu ya. Tadi aku a few weeks ago tadinya sempat analisa Ramayana, terus we thought mungkin upside-nya bisa bagus gitu ya. Cuma kita dengar adanya larangan mudik, which kita tahu sebenarnya Ramayana ini kuatnya tuh di rural areas gitu kan ya. Kalau misalnya orang dilarang mudik, walaupun bisa dibilang nih larangan mudiknya cuma berlaku di zona merah gitu ya. Ya. Menurut aku ini juga bakal impact earnings mereka gitu. Terus baru aja hari ini ada call sama Ramayana. Terus kayak mereka sendiri pun lumayan bleak juga ya sebenarnya kalau ditanyain soal Lebaran ini mereka punya performance bakal kayak gimana. So menurut aku kalau Rals this time mungkin upside-nya nggak terlalu bagus lah menurut aku ya. Bisa ada upside tapi not as much as biasanya. Kalau menurut aku justru kan bisa surprise itu Bird. Iya. BIRD. Karena nggak ada mudik, Bird ini bisa bagus sebenarnya kan orang-orang stay di Jakarta. So it's a surprise earning buat mereka. Terus menurut aku juga, I think di Q2 ini I will take a look at hospital sih. Aku suka banget healthcare sector. Dan terutama ini menurutku Silo ini masih undervalued dibandingkan hospitals yang lain yang listed karena EV/EBITDA mereka itu 8. EV/EBITDA mereka 8 itu tuh comparably sama yang lain tuh masih lumayan murah banget. Dan kalau kita mau ngomong soal dividen, mereka tuh bakal bagiin special dividend this time. Iya. Jadi lumayan lah. Terus di Silo sendiri tuh ada PE, CVC Partners, mereka punya modal tuh di 8.900. Jadi harusnya sih upside potentialnya masih lumayan gede buat Silo. Same juga sih, tapi let's hear Ko Michael sama Ko Henry gimana dulu nih. Nanti baru kita ngomong Same. Oke. Nah pertanyaannya sama nih Ko Michael. Kira-kira menurut Ko Michael, event-event ini ada efek nggak ini ke sektor ataupun IHSG kita? Honestly sebenarnya enggak. Jadi tadi saya barusan cek sebelum topik di sini ya, meskipun dia naik tapi penaikannya juga memang terbatas. Jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan event seperti ini ya itu hanya aksi spekulatif kalau menurut saya. Jadi ya kita memang mesti look clear lagi Liz, karena kita jarang banget ya menghadapin era sebelum recovery ini. Jadi kan banyak yang expect bahwa tahun 2021 era recovery. Nah, ternyata recovery kita agak terlambat nih dibanding dengan negara-negara lain. Nah, itu yang membuat IHSG sampai saat ini tuh mandek gitu. Jadi ya untuk kali ini memang setuju banget sama Cik Jess, memang ada upside tapi enggak sampai gila-gilaan seperti 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sih. Gitu. Oke. Kalau menurut Pak Henry bagaimana nih event-event kita di Q2? Ada sesuatu kejutan nggak nih kira-kira? Kalau saya lihat sih justru memang kita kan kalau lihat di event kuartal 2 ini, kalau aku berkaca dengan di Nasdaq ya, di S&P 500 itu kan retailnya juga memang
recovery-nya cepat, dan juga kita lihat di beberapa consumer good juga itu juga recovery, itu juga cukup cepat karena kemarin stimulus di sana juga rupanya banyak masuk ke Walmart dan lain-lain. Bisa jadi itu masuk ke Indonesia juga bisa sama gitu loh, dengan apalagi kita lihat dalam mungkin ko Michael Yo, Cijes Yo lihat masih dalam posisi uptrend ya sebenarnya. Kalau kita lihat memang potensi untuk upside ini tadi saya setuju sama ko Michael, nggak terlalu gila banget ini ke arah sana, cuma memang Rals, MAPI itu juga cukup menarik sebenarnya kalau dilihat. Terus juga ditambah sentimen-sentimen kayak Astra juga sekarang masih di 5.600, 5.700. Sebenarnya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sales di Astra, itu mereka bilang justru penjualannya benar-benar melonjak tajam semenjak ada diskon-diskon ini, apalagi sekarang dari pemerintah juga dipertambah ya 2.500 cc. Kalau dengar-dengar dari beberapa cabang teman-teman di Astra, teman-teman saya justru memang ini mereka bilang pengaruhnya besar sekali ke Astra. Jadi kita bisa lihat nih Pak, dengan potensi sekarang Astra masih di harga yang cukup murah, karena kemarin kayaknya ada salah satu dari sekuritas yang cukup besar asingnya itu jual terus Astra, nggak tahu apa tujuannya sehingga harganya ada tekanan yang cukup besar, dan sekarang kita udah di 5.700. Menurut saya sih ini cukup oke Pak buat kita mulai lirik nih untuk Astra internasional. Nah cuma memang kalau kita lihat kemarin-kemarin kan memang di sektor CPO memang kemarin kan sempat kita lihat udah harga $92, $91, cuma nih agak mulai ada hambatan karena OPEC nih Pak, karena di OPEC akan ngurangin produksi. Jadi kita lihat kalau untuk sektor minyak CPO yang selama ini cukup naik cukup kencang mulai agak dikurang-kurangin deh, karena memang sentimennya arahnya agak mulai kurang bagus gitu ke atas ini, apalagi musim hujan terus-menerus dan curah hujannya tinggi Pak, ini bikin produksi batu bara ada mengalami hambatan. Jadi teman-teman yang selama ini lihat tren di sektor-sektor komoditi perlu agak hati-hati. Nah kalau untuk sektor properti teman-teman bisa lihat juga, kalau properti kan ini sekarang lagi banyak ini ya juga didukung sama kayak otomotif nih, karena otomotif juga ada pajaknya dibikin murah, terus DP-nya 0%, terus juga bisa pembiayaan juga dipermudah oleh Bank Indonesia, terus juga suku bunga di level terendah. Teman-teman bisa lihat mungkin 3 ya kalau di sektor properti, teman-teman bisa lihat CTRA karena dia punya cadangan bankland dan properti yang di bawah 2 miliar itu cukup besar. CTRA, Sumarekon, dan BSDE. Jadi teman-teman bisa lihat 3 ini. Begitu Pak. Oke. Wah, luar biasa insight-nya nih. Berarti saya lihat Ko Mike sepertinya ada sedikit gangguan di connection mungkin, tapi udah back ya. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun lalu itu ada suatu peningkatan yang luar biasa nih menurut saya ya, dalam jumlah RDN atau istilahnya investor baru ya, investor millennials, investor mereka pertumbuhannya luar biasa ya, dan itu sempat terasa di Q1, sempat terasa. Nah, mau minta pendapat nih dari Ko Michael. Kira-kira di Q2 ini pertumbuhannya apakah masih sebesar itu atau sudah mulai melandai atau mungkin bahkan menurun gitu? Oh, kalau jumlah pertumbuhan RDN ya menurun. Jumlah transaksi harian IHSG juga jauh menurun sih. Jadi kalau rata-rata di tahun lalu awal-awal bulan itu mungkin akhir-akhir tahun itu mungkin bisa 30-an triliun sampai 40-an triliun per hari. Nah, saat ini itu berkutat di 10, di bawah 10, kadang-kadang di atas 10 sedikit ya. Ini most likely ya karena kasus kemarin di 6.500 kita koreksi gila-gilaan tanpa volume, itu mungkin ya membuat retail sebagian kapok, sehingga sebagian dananya juga mungkin ada yang lari ke kripto, ada yang lari ke tempat-tempat lain. Nah, tapi saya cukup percaya bahwa IHSG bakal sustain. Jadi lebih ke kembali, kita hanya nunggu waktu sampai IHSG bullish kembali dan kemudian dana-dana itu bakal kembali lagi di reinvest ke dalam market kita. Jadi ya justru sebagai seorang investor, maka kita mesti istilahnya jangan aji mumpung. Lu kalau mau pindahin dana ke kripto atau ke tempat lain ya jangan full gitu. Jangan loncat sana loncat ke sini. Gitu ya. Nah, justru di market seperti inilah kita diuji bahwa kita bisa survive begitu. Iya. Nah, saya sempat mendengar Ko Mike ini kan istilahnya salah satu kalau salah mungkin mohon dikoreksi ya, salah satu yang istilahnya jagoan gitu ya di technical. Mungkin bisa dikasih tips Ko Mike untuk teman-teman yang baru masuk di market ini. Apa sih cara atau strategi yang tepat untuk memulainya gitu ya? Untuk belajar ini mereka harus dari mana begitu? Pertama, saya banyak melihat orang yang melakukan analisa teknikal itu dengan sesuatu yang super rumit. Nah, honestly, teknikal itu sesuatu yang istilahnya kalau contohnya Cik Jas beli ID sekian.
Terus Hendrik beli ini sekian, yang lain beli ini sekian. Nah, di situ bakal tergambar di dalam chart. Nah, di dalam chart itu ketika kita bisa menilai supply dan demand, jadi awalnya candlestick itu kan ditemukan dari seorang pedagang beras. Jadi dia biasanya dia tulis dalam angka, dibuat dalam suatu tabel. Jadi tabel ini kan amat rumit untuk dilihat. Nah, disederhanakan divisualisasikan dalam bentuk chart. Jadi honestly, dalam melakukan technical analysis yang perlu kita lakukan itu kita ngerti dasarnya bahwa itu terbentuk dari supply dan demand. Jadi bukan mengenai garis, bukan mengenai indikator, bukan mengenai istilahnya hal-hal rumit yang lain, tapi lebih ke bagaimana melihat suatu barang dikumpulkan, bagaimana melihat suatu barang didistribusikan, bagaimana melihat bahwa distribusi ini sudah berakhir. Jadi ya technical analysis sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau untuk angka-angka yang garis seperti ini, bla 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 bla, ya itu you learn too much kalau menurut saya. Harus kembali lagi ke basic bahwa harus bisa menilai supply kemana, demand kemana gitu. Oke. Karena nanti dia mau komentar nih, katanya Komeng bukan jago tapi dukun katanya. Oke. Nah ini ke Cijes nih. Tadi saya sempat baca komentar, Cijes katanya istilahnya jagoan nih di fundamental nih, Cijes. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah nih. Ada yang mengatakan seperti itu. Kira-kira Cijes bisa bagi tips nggak? Kira-kira bagi mereka yang suka fundamental nih, apa yang harus mereka pelajari nih? Terutama kan banyak sekali users atau investor baru ya di pasar modal ya sejak tahun lalu begitu. Menurut aku sih tetap ya kalau bisa kita mau analyze a stock, kita mulai dari misalnya kita ngomong top down ya, misalnya kita lihat globalnya, sektornya, terus stock pick-nya. Tapi kalau misalnya menurut aku dalam market yang seperti ini, it's very good untuk mulai at the bottom. Justru kita pilihnya tuh bottom up. Kita lihat stocks apa yang ada cerita menarik. Karena I think susah banget buat any stock untuk jadi beggar kalau nggak ada story gitu ya. Misalnya kita lihat aja lah MPPA ada story-nya nggak sama unicorn gitu kan. Terus yang lain misalnya Asa ada story-nya nggak? Ada banget, itu kan super undervalue. Terus kalau misalnya kita ngomong soal JNT dengan relative valuation yang lain, kurir dan logistik yang lain tuh Asa super undervalued kalau dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong soal fundamental dan kita mau cari stocks yang oke, especially in a volatile market kayak gini, menurut aku it's very good untuk ngelihat justru dari bottom up. What's going on in the bottom gitu ya, companies-nya apa nih yang menarik kita lihat, baru kita lihat cocokin ke atas, apakah sektornya oke, apakah global marketnya bisa mendukung. Menurut aku sih kayak gitu ya kalau misalnya marketnya lagi kayak sekarang gitu kan. Obviously kalau marketnya lagi kayak sekarang, kalau kita ngomong dari global, pasti itu semuanya kayak aduh lesu, nggak ada yang menarik gitu kan. Padahal kalau misalnya kita nitikin dari bawah, itu banyak banget sebenarnya other companies yang story-nya itu masih panjang, yang masih bagus, and still very interesting and worth to buy gitu. Oke. Nah kemarin minggu lalu sempat main-main nih ke tempatnya Hendrik ya, ke Pak Hendrik. Nah, di sana udah persiapan ya, kafenya memang untuk millennials banget nih. Nah, mungkin bisa bagi tips ini, Pak Henry, untuk millennials ini, apa sih yang mereka harus lakukan pertama supaya mereka istilahnya kuat gitu ya, menghadapi market begitu? Baik, teman-teman, pertama yang memang harus kita siapin itu, teman-teman memang harus teredukasi dengan baik di market. Karena di market itu noise-nya akan banyak banget. Saham-saham yang, bahkan yang kita tahu, kan ada saham-saham yang memang secara orang bilang growth investing, dan teman-teman mesti mulai bisa klasifikasiin gitu. Ada yang tipenya growth investing. Kalau growth investing berarti kita cari perusahaan yang benar-benar solid, kinerjanya bagus, dan kita bisa keep long term untuk pegang mereka gitu ya. Nah, ada juga yang tipenya mungkin kayak value investing. Teman-teman bisa lihat kalau value investing ini, cuma value investing ini kan kayak begini ibaratnya Pak. Kayak misalnya kalau saya jadi tim sepak bola, saya pengen rekrut banyak pemain gitu ya, saya pengen daripada milih Cristiano Ronaldo yang gajinya gede tapi udah terbukti bagus, ini kan kayak growth investing nih. Kita lihat yang mana yang udah bagus kita ambil. Tapi kalau value investing itu teman-teman nyari ya udahlah yang gajinya murah, saya latih sendiri, siapa tahu nanti ada yang bagus. Kalau benar nanti ada yang bagus ya nanti itu bisa kita jual dengan harga mahal. Nah sekarang kita disuruh pegang saham misalnya Bank Mandiri aja yang kita udah tahu bagus, atau Bank BCA sekali lihat Arto naik kencang kita biasanya kepanasan. OMY bilang saham MTEK, misalnya MTEK nih besoknya naik kencang, wah kita panas tuh. Wah kenapa kita nggak ikutin KOMY hebat banget bisa kasih tahu kita yang lagi kenceng gini. Ya karena itulah teman-teman, jadi mental itu nggak semua orang bisa sama gitu. Kalau mau tipenya kayak KOMY
OMY belajar tentang technical analysis sudah dalam sekali, itu belajar tentang namanya probabilistik. Nah, jadi kita bukan alat analisa yang 100% akurat ke OMY ya. Kita technical pun kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang juga support yang kita perkirakan pun bisa jebol ke bawah lagi. Ya, jadi itu bicara tentang namanya probabilistik. Nah, misalnya kalau kita pakai cara OMY, kemungkinan win rate-nya 70%. Berarti kalau 100 kali trading, misalnya ngikutin cara OMY, 70% benar, 30% misalnya salah. Tapi kalau 30% salah, kita bikin cut loss-nya misalnya 5%, setiap profit taking kita targetnya 10%, jadi risk reward-nya lebih gede target profit taking-nya, kan itu akan bikin consistent growth untuk jangka panjangnya bagus banget. Nah, caranya untuk belajar itu ya di Sukor, makanya kita ada CJS yang bisa bantu, benar-benar udah terbukti performance-nya bagus selama ini. OMY, ya teman-teman udah nggak bisa diragukan lagi lah kemampuannya selama ini. Tradingnya teman-teman bisa lihat, analisanya seperti apa ya teman-teman bisa rasakan sendiri. Jadi semua itu bisa kita pelajarin. Jadi yang pertama teredukasi, jangan ikut-ikutan hype di market. Jadi Pak, 80% penelitian di Australia bilang 80% investor dan trader pemula itu loss di market. Hanya 20% investor pemula yang bisa konsisten growth jangka panjang. Nah, masalahnya kalau kita pelajarin kenapa bisa kayak gitu? Karena mayoritas psikologis kita ini buy waktu good news, sell waktu bad news. Wah, waktu bank digital semua lagi Arto lagi naik, BBYB lagi naik, semua bank digital dianggap bagus. Sekarang BNBA 3 minggu auto reject terus-terusan. Nggak dikasih keluar loh 3 minggu. Non-stop, teman-teman. Jadi, beli waktu bad news bukan berarti perusahaannya jelek, bukan. Tapi, misalnya kayak kemarin GDP lagi turun, terus yang indirect ya pengaruhnya ke emitennya. Misalnya kayak Astra nggak ada apa-apa, tiba-tiba turun sampai 5.300, ya nggak apa-apa, teman-teman mulai kolek-kolek aja. Apalagi dengan banyaknya stimulus, teman-teman justru di tengah berita jelek itulah teman-teman bisa dapat di harga murah. Kalau nggak mah nggak bakal dapat. Jadi teman-teman perlu belajar seperti itu. Jangan masuk ke yang saham-saham yang terlalu hype, terlalu banyak. Karena saham yang terlalu hype ini, estimasi market terlalu tinggi ke saham-saham itu. Kalau sampai estimasi ini meleset, wah udah hancurnya udah nggak tahu, kayak apa tahu deh. Makanya teman-teman kalau mau masuk saham yang lagi news catalyst-nya bagus, kayak misalnya kemarin-kemarin banyak ya bank digital segala, ya teman-teman masuklah misal 10% cash, 20% cash buat jaga-jaga. Itu aja mungkin Pak. Jadi kita perlu belajar sebanyak mungkin sih sebelum masuk ke market. Gitu Pak. Oke, thank you Pak Henry. Ya. Ini kalau Mike ada yang tanya nih, tadi kalau Mike sempat membahas tentang sektor perbankan ya. Kira-kira bank-bank fenomena ya, bank-bank digital terhadap sektor perbankan ini bagaimana? Apakah membuat sektor ini semakin seksi untuk dilirik oleh investor atau malah sebaliknya menurut Mike? Jadi perbedaan antara bank konvensional dengan bank digital itu kan sebenarnya beda jauh banget. Jadi kalau BCA kayak e-bankingnya BCA, m-bankingnya Mandiri, m-bankingnya BNI itu kan benar-benar berbeda dengan bank digital yang ada. Jadi bank digital yang ada ini kan lebih ke mengambil pangsa pasar yang baru. Jadi lebih ke bagaimana dia membangun infrastruktur teknologi yang baru di mana bahwa bank ini entar ke depannya tuh seperti nggak perlu kantor fisik. Entar kalau mungkin mau belanja produk keuangan pun mungkin bisa lewat aplikasi. Jadi ya I think kalau untuk ke bank digital, tapi saya nggak literally bicara tentang bank-bank kecil yang ada isunya mau merger ya, tapi lebih ke bagaimana bank kecil yang paling closest akan diakuisisi. Nah itulah yang paling menarik. Tapi saat ini kan semuanya masih rumor dan isu. Tapi yang paling closest ya saat ini Arto sih. Tapi sektor ini, honestly itu kenapa kemarin bank digital bisa naik, bank besar bisa diem aja? Ya karena memang ini sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita menilai secara sektoral, bank itu sebenarnya saat ini tuh terpecah jadi dua. Yang satu bank-bank digital, yang satu bank-bank konvensional. Nah bank konvensional itu mau nggak mau kita mesti kembali kepada investor yang menilai value, jadi bukan yang menilai tentang growth lagi, karena saat ini memang perbankan di Indonesia punya NIM yang paling tinggi. Meskipun growth loan-nya masih rendah, tapi saya cukup percaya bahwa growth kita bakal tumbuh, sehingga investor yang masih memegang konsep terhadap value, dia bakal kembali ke bank konvensional, dan bank digital itu memiliki pangsa pasarnya sendiri. Gitu. Iya. Ini ada yang tanya juga nih, minta dititipin pertanyaan. Untuk belajar teknikal, kira-kira buku atau apa yang mungkin jadi rekomendasi dari Mike kira-kira? Oke. Jadi sebenarnya kalau atau mungkin ngomong YouTube-nya Michael ya? Enggak sih. YouTube-nya Michael. Saya udah nggak aktif di YouTube. Jadi kalau belajar buku,
Mungkin kalau untuk yang belajar teknikal, buku teknikal itu John Murphy. Tapi kalau seandainya, menurut saya, bagi teman-teman daripada kalau technical analysis, jika tanpa disertai oleh psikologis yang bagus, maka percuma. Jadi gini, akan lebih baik kalau kita membaca buku-buku psikologis yang honestly itu nggak terlalu deep membahas teknikal. Karena saya kebanyakan melihat bahwa orang belajar teknikal tapi nggak diaplikasikan ke market. Nah itu yang ngapain belajar, memang mau jadi analis enggak kan? Ya kita kan perlu trading, kita perlu cuan gitu loh. Jadi kalau cuma analisa-analisa benar tapi nggak dibeli, buat apa gitu. Jadi kebanyakan terlalu fokus pada teknikalnya, analisanya, ya justru ketika trading, contohnya ya ada yang bilang kayak gini, kalau seandainya saham ABCD naik dari 50 jadi 300, maka bakal banyak orang kaya baru. Jawaban saya enggak. Meskipun kamu bisa analisa itu, entar kalau naik, kamu beli di 50, naik ke 100 pasti udah jual. Udah beggar, udah jual. Nah, kemudian naik 150 turun jadi 100, artinya kan minus 40%. Entar kalau nggak punya psikologis yang bagus, ujung udah jual, ya percuma juga. Jadi ya lebih baik kita menghargai diri kita sendiri, yaitu dengan memperkuat psikologis kita, yaitu buku-buku psikologis. Jadi banyak, contohnya kayak Darvas, buku-buku Livermore, bukunya Mark Minervini O'Neill, itu semua rata-rata membahas tentang psikologis. Nah itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Oke, ya biasanya hijau sedikit sudah dilepas ya. Tapi kalau merah agak lama, tahan-tahan terus gitu ya. Iya. Nah, oke, thank you Mike. Ini ada pertanyaan ke Cik Jess nih. Saya ke Cik Jess. Cik Jess, ada yang tanya berkali-kali nih, minta tips belajar fundamental. Mungkin ada buku atau apa yang disaranin dari Cik Jess ini. Aku suka One Up on Wall Street, Peter Lynch. Itu one of the first investing books yang aku baca. Dan itu benar-benar shaping the way I think ya. Karena memang I think a lot of people yang kenal aku bakal tahu bahwa karena aku dibentuk dari background investor institusi. Kan aku belajar kan sebenarnya kan dari suami aku kan. Kan dia kan fund manager. Jadi memang the way I see things emang mungkin applicable banyak ke investor institusi, dan one of the things yang benar-benar shaping the way I think itu adalah buku Peter Lynch tersebut. Dan itu juga benar-benar ngasih tahu the importance of patience, terus kayak story itu benar-benar dijabarin secara lengkap banget sama Peter Lynch. Jadi itu kalau misalnya ada yang nanya buku apa sih yang aku paling suka, aku selalu jawab One Up on Wall Street nya Peter Lynch, karena itu emang favorit banget aku lah gitu. Oke, nah itu udah terjawab nih teman-teman yang tanya ini chatnya, pertanyaannya saya yakin nggak bisa semua terjawab ya, tapi saya ada yang menarik nih pertanyaannya. Tadi Cik Jess sempat membahas sektor teknologi nih. Kira-kira di tahun ini kan ada beberapa rumor ya, entah benar atau tidak, yaitu beberapa perusahaan teknologi akan katanya rumornya mungkin melantai ataupun belum tahu bagaimana. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah rumor-rumor seperti ini bisa menggerakkan sektor teknologi ini sendiri? Yes. Of course, dan aku rasa udah bukan rumor lagi ya, karena Pandu sendiri juga udah bilang bahwa ada 3 kan unicorn yang bakal IPO this year. Menurut aku, the way kita harusnya ngeliatnya kayak gini, kalau misalnya mereka IPO, impact-nya tuh apa gitu kan. Obviously, all these 3 companies ini bakal masuk ke dalam AQ45. Mereka punya market cap lebih jumbo. Kita lihat aja market cap-nya Arto aja sekarang udah bigger than BBNI kan. Jadi itu yang harus kita lihat. Obviously, kalau misalnya kayak gitu, berarti ada beberapa companies lainnya yang bakal quote-unquote tergeser lah dari misalnya AQ45 atau indeks-indeks besar lainnya. Itu. Menurut aku ini cuma permulaan doang, karena in the future I think game plan-nya kita tuh bakal totally berubah ke sana. Indonesia tuh nggak punya exposure ke tech sekarang yang beneran bisa investor asing tuh masuk. Sekarang tuh mungkin the first one itu Arto gitu kan. Jadi ya menurut aku ini adalah a very big opportunity ya buat kita. Kalau misalnya sekarang so far ini udah bertahun-tahun market Indonesia tuh benar-benar kayak dilepeh sama foreign investors. I think this is the catalyst yang bisa bikin mereka tuh balik lagi ke market kita. Gitu. Oke, kira-kira menurut aku this is a good thing. Apakah ada efek ini jumlah RDN retail yang meningkat pesat ketika mereka nanti IPO? Kira-kira prediksinya Of course. User-user mereka ya? Iya, even udah kayak gini loh. Kalau kita ngomong misalnya pun misalnya ya, ini hal yang sangat impossible. Misalnya nggak ada sama sekali penambahan jumlah investor gara-gara orang yang mau beli khusus buka RDN baru khusus buat beli unicorn tersebut.
pegawai-pegawainya companies ini yang punya stock options, kalau mereka mau jual kan mereka harus bikin RDN juga. Yes, So betul. Esok-esok eventually ya. itu eventually bakal ini bakal nambah jumlah investor juga, nambah jumlah investor, nambah liquidity, nambah nambah ketertarikan foreign investors juga ke Indonesia. Kalau misalnya sampai nih Tokopedia gitu ya, misalnya Tokopedia listing di Indonesia, masa sih foreign institutional investors nggak mau invest di Tokopedia in the market, in the emerging market dengan total orang itu 280 juta gitu kan. Ini semua adalah calon-calon pengkonsumsi barang gitu kan. Maksudku ini tuh bagus banget kok kalau misalnya ada IPO tech listing di Indonesia gitu. Ya, jadi sentimennya bakal positif ya jika ini benar-benar terrealisasi gitu ya. Oke. Thank you Cijes. Thank you insight-nya. Ini ke Pak Henry nih. Pak Henry ada yang tanya nih tentang trading plan. Mungkin bisa diberikan tips sedikit tentang trading plan. Baik, teman-teman, trading plan ini kan ibaratnya kayak safety belt kita ya. Jadi kita memang dalam prediksi, Peter Lynch yang tadi disebut oleh Ci Jess, Peter Lynch sendiri bilang, don't try to time the market. Jangan pernah kita bisa seolah-olah kayak kita tuh tahu market itu pasti kemana. Nggak ada orang bisa tahu dengan pasti. Itu yang Peter Lynch selalu tekankan. Dia adalah investor yang tahun 1980 sampai 1990 itu kinerjanya double dari S&P 500 tuh. Jadi memang sangat terkenal sekali. Peter Lynch bilang begini, waktu dia kasih tahu tentang itu, yang saya tangkap, jadi gini teman-teman. Ketika kita belajar kayak OMY tentang technical analysis, ini kan bicara tentang trading ya. Teman-teman itu perlu cari momentum supaya statistik itu edge-nya, kelebihan statistik itu berpihak ke teman-teman. Contoh, kalau OMY mungkin dia bisa pakai, ngelihatnya moving average-nya sebagai support, atau dia bikin trend line contohnya. Atau pas ada news catalyst, contoh kayak Tesla mau masuk Indonesia, langsung Antam, Inco, Twins langsung naik. Atau misalnya kita pakai pattern, dia udah bentuk cup, misalnya cup and handle, udah break, udah langsung teman-teman langsung berburu. Itu semua teknik itu dipakai untuk ningkatin probabilistik daripada rate kemenangan kita. Setelah kalau kita berhasil, apakah kita yakin setiap kali cup and handle breakout pasti dia naik terus? Belum tentu. Makanya itu kita pasang juga cut loss-nya. Nah, jadi pertama yang tadi pertanyaan sebelumnya teman-teman tadi sempat ditanyakan ya, sebenarnya inti dari technical analysis atau trading plan ini adalah membuat teman-teman bisa konsisten growth dalam jangka panjang itu untung. Bukan berarti selalu untung. Pasti akan ada untungnya, pasti akan ada saatnya kita loss waktu trading. Tapi ya waktu loss dengan kita ada trading plan, loss-nya jadi kecil, karena kita pasang cut loss-nya lebih kecil, target reward kita, potensial upside kita udah tahu, tiap kali dia udah bentuk sideways, tiap kena support, resistennya misalnya jaraknya 10%. Ya udah kita pasang take profitnya mendekati resistennya udah 10%. Misalnya loss-nya, ya cut loss-nya 3-5%. Itu akan bikin secara tiap kali dia mantul kena support, 60-70% kemungkinan benar nih bakal ke resisten. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi kita pakai teknik itu untuk ningkatin statistik kemenangan kita, ditambah risk reward-nya kecil, itu akan bikin teman-teman secara trading ya jangka panjangnya akan growth dan konsisten growth gitu ya. Walaupun akan ada loss-loss untuk di beberapa kali kesempatan gitu, Pak. Oke. Wow, itu tipsnya teman-teman untuk trading plan. Oke, kita mau menuju ke akhir nih. Mungkin dari KOMY bisa memberikan kesimpulan ya kepada yang menonton hari ini. 1.350 yang nonton ya. Jadi mungkin bisa diberikan tips ini dari Ko Mike. Apa sih yang harus mereka lakukan untuk menghadapi 3 bulan di Q2 ini? Oke, jadi yang Ci Jess omong tadi itu menarik banget ya. Contohnya, jika memang sentimen dari top to down itu kita nggak bisa lagi lesu istilahnya, kita masih lagi nggak bisa mengharapkan foreign masuk, maka ya kita mesti do down to top, yaitu apa sih yang terjadi terhadap emitennya itu sendiri, yaitu mikro yang terjadi sama emitennya, seperti corporate action atau mungkin ada merger and acquisition. Jadi ya seperti itulah menariknya market. Karena ketika kita hanya fokus pada profit, ketika kita hanya fokus pada cuan, maka kita bakal dibuat istilahnya menjadi seorang yang greedy dan selalu greedy. Nah, itulah yang diajarkan ke market bahwa kita harus stay humble, bahwa nggak selamanya market itu bisa uptrend terus, nggak selamanya lempar dadu itu bisa cuan. Ada saatnya kita mesti melihat di mana
stok-stok yang berpotensi di mana yang dia bisa melawan atau menjadi kontrarian di saat IHSG sedang sideways. Ya, seperti itulah yang sering dilakukan Cik Jess. Jadi stok picknya Cik Jess hari ini juga naik luar biasa ya. Asanya hampir kepala 2, itu hebat banget. Kemudian ya, jadi seperti beliau-beliau inilah yang harus menjadi figur bagi kalian bahwa you must learn gitu loh. Dibanding dengan you cuma berharap profit. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, itu yang perlu dipelajari. Jadi kalau menurut saya, ya ke depan bagi kepada semua orang yang baru di Q2 nanti, apapun yang terjadi ya, saya menilai bahwa penurunan sudah cukup terbatas dan kita masih berpotensi IHSG menuju all time high-nya. Masih berpotensi seperti itu Q2 gitu. Oke, thank you ke Mike untuk closing statement-nya. Mungkin dari Cik Jess nih, bisa memberikan closing statement pada event kita. Apa yang harus kita lakukan menuju Q2 ini? Kalau menurut aku tetap aja ya, I think karena aku orangnya nggak terlalu suka buka banyak posisi. Aku nggak terlalu suka buka banyak posisi karena itu memperbesar kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam stock pick ya. Nah, jadi menurut aku teman-teman stay di saham-saham yang teman-teman yakini dan memiliki upside potential yang gede. Dan kalau misalnya aku boleh tutup nih dengan satu anekdot dari, again, idola aku, Peter Lynch. Jadi Peter Lynch ini tuh dia pernah survei average return fund-nya dia, Magellan, selama 20 tahun gitu ya, versus return orang-orang yang invest di fund-nya dia. Jadi hasil yang dia dapatkan tuh mengejutkan banget. Return-nya dia over 20 years itu 29% per tahun. Sedangkan return orang-orang yang invest di fund dia itu tuh cuma 7% per tahun. Wow, selisih ya. Ya, kenapa? Karena orang ini tuh keluar masuk gitu ya, keluar masuk, nggak sabar. Tapi kalau misalnya mereka invest, mereka sabar, they can get up to 29% per tahun gitu loh. Jadi menurut aku tetap aja, I think teman-teman jangan sampai FOMO gitu ya, teman-teman keep your psychological sama mental state itu tetap dalam kondisi prima gitu ya, tetap belajar, bettering yourself. Tapi ya paling utama ya, I think you have to be sabar kalau misalnya invest saham gitu ya. Even kalau pas Arto itu kita beli like last year bulan Oktober itu diamnya lumayan lama loh. Diamnya lumayan lama, nggak kemana-mana. Up to this point itu kan butuh perjalanan gitu kan. Butuh perjalanan, bisa naik turun. Sempat ARB juga gitu kan. Jadi itu ya just enjoy the ride lah. Sabar kalau misalnya kita emang yakin sama fundamental saham yang kita punya gitu. Oke, jadi memang sabar bisa menuai sesuatu yang bigger lah ya. Kalau kita I emang think yakin so. apa yang Kalau menurut aku, Yes. I think a lot of people mungkin have Beda-beda. different opinions, tapi kalau menurut aku sih gitu. Oke. Wow, luar biasa nih sesi kita pada malam hari ini. Thank you Cik Jess, thank you Ko Mike. Thank you, Semoga- Thank you, semoga Ko next Michael. time Halo, kita ya, bisa thank you Cik Jess semua. kesempatan ngopi bareng gitu ya. Di kafe Iya rahasia dong, saham di kita. kafe rahasia saham. Yes. Yes, kita makan yang arah itu sama minum yang arah. Thank you. Ko Michael ke Jakarta tuh minggu ini. Yuk ketemuan yuk. Iya. Iya. Oke, thank you Cik Jess, thank you Ko Thank Mike, you semuanya. Pak Henry. Thank you ya. Semoga kita bisa ngopi ya. Bye. Thank you.